إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ya lailan di waktu sebagian malam ya, atau malam yang sedikit ya, bukan semalam, untuk sebagian malam yang sangat sedikit. Bahkan diriwayatkan kepergiannya atau perjalanannya itu ketika Rasul sampai di rumah, tempat semula itu masih hangat dan tempat air wudhunya masih basah. Namun malam ini tidak itu yang kami sampaikan ya. Yang akan kami sampaikan adalah rahasia di dalamnya. Bu, Nabi Isra Mi'raj, siapa yang menjalankan, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebelumnya ya, sebelum di Isra dan di Mi'rajkan Allah, Nabi dibelah dadanya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Nabi dibelah dadanya, kemudian dibersihkan, disucikan dengan air zam-zam. Itu menunjukkan apa? Nah, ini ada 3 poin penting. Jangan sampai kita salah pemahaman dalam pengoperasian pembelahan dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada Nabi ini termasuk yang disebutkan dalam Al-Qur'an, alam nashrah laka sadrak. Loh, fisiknya Nabi disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, Pak Bu, berarti sebelum diperjalankan ini Nabi Muhammad dioperasi. Nah, satu pelajarannya, bila mana ada operasi itu, di bedah itu rata-rata ada suatu permasalahan ya Pak ya. Ada yang dibelah dadanya, dioperasi, berarti ada yang bermasalah. Nah, motor dibongkar berarti turun mesin, kena burungnya dan lain sebagainya. Mobil dibongkar, diturunkan mesinnya, berarti bermasalah. TV dibedah, dibongkar, berarti bermasalah. Tapi lain dengan Habibuna Muhammad. Nah, Bu, Bapak pernah punya jam? Jam bukan sembarang jam, tahu? Ini adalah jam buat tenggelam, buat nyelam, buat jatuh ya, motornya rusak ya, motornya hancur, tapi jamnya tetap utuh dan tetap nyala. Mengko ngerokoknya mengko sih. Kalau ngerokok nyiksa Pak Ustadz namanya. Tuh, kemudian jam tersebut jatuh ya, kena lumpur, tapi juga masih hidup, masih nyala. Akhirnya yang punya ini penasaran, kemudian dibuka ya, maksudnya pengen tahu ini tuh seperti apa mesinnya, seperti apa dalamnya. Jadi bukan karena rusak. Begitu juga dengan Habibuna Muhammad. Jadi Jibril, para malaikat, jika kamu nggak percaya ya bahwa kedudukan Habibuna Muhammad itu spesial denganku, belah, karena kan mau menghadap, mau berjumpa kan, sampai Sidratul Muntaha di langit yang 7, mau nembus Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nyerah. Mengapa demikian? Dari situ, dari dibelah itu. Akhirnya setelah dibelah, malaikat tahu, oh
isinya adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka kaget, mereka itu takjub dengan apa yang ada di dalam dada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena rusak, bukan karena itu ada masalah, karena itu membuat takjub. Kok bisa manusia seindah itu? Kok ada manusia semulia itu? Kok ada insan seagung itu dicaci, dimaki, tetap aja dengan indahnya, dengan senyumnya, dengan lembutnya. Kok ada ini seperti apa dadanya, seperti apa isinya, begitu dibelah cahaya Allah. Itulah rahasia Isra wal Mi'raj yang pertama, bukan karena kotor. Kemudian yang kedua, sehingga dibersihkan. Ya, yang kedua ini pelajaran bukan dari kotor, namun dari yang telah bersih, disucikan dari yang telah suci. Dan ini yang kedua pelajaran untuk kita, kalau kita mau mi'raj menghadap Allah harus bersih, baik daripada anggota badan kita maupun bebersih kelakuan kita, biar kita bisa mi'raj kepada Allah. Karena as-sholatu adalah mi'rajul mu'minin. Nah, ini pelajaran buat kita itu. Kemudian yang ketiga, ya, dibasuh dengan banyu zam-zam. Ya, dibasuh dengan air zam-zam. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan inginnya air zam-zam itu menyentuh dada Habibuna Muhammad. Karena air yang paling agung, air yang paling mulia, air yang nomor satu yang ada di alam semesta ini adalah air yang keluar dari jari-jari Habibuna Muhammad. Air yang keluar dari jari-jari Habibuna Muhammad, sehingga irilah air zam-zam. Ada kesempatan kapan ini? Maka dari itu pas kesempatan dibelah dari Nabi, air zam-zam ingin menyentuh tubuh, menyentuh badan Habibuna Muhammad. 3 pelajaran buat kita. Jadi tadi dibedah, dioperasi itu bukan karena rusak, tapi karena penasaran seperti apa tuh dalamannya. Ternyata malaikat terkagum-kagum sehingga menyerahlah ketika perjumpaan dengan Allah, merasa nggak sanggup, bukan wilayahnya, karena dada yang mampu hanya dada Habibuna Muhammad. Dada yang disebutkan dalam Al-Quran, alam nasroh laka sodrok, punggungnya disebutkan wa wada'na angka wisrok alladhi angqadu zuhrok, fisiknya disebut dalam Al-Quran hanya Habibuna Muhammad. Umurnya disebutkan dalam Al-Quran. Malam ini kita ngaji, Pak. Kita ngaji rahasia Isra wal Mi'raj. Kemudian naik langit pertama, kedua, ketiga. Ya. Langit pertama itu tahu kecepatan yang paling cepat apa? Cahaya. Cahaya untuk nembus langit pertama itu butuh 4.000 apa? 4.000 tahun untuk langit pertama, padahal kecepatan cahaya. Apalagi kedua, ketiga, keempat. Nah, namun karena memang Allah yang menjalankan, akhirnya terus langit pertama, kedua, ketiga, keempat bertemu dengan para nabi. Ya, termasuk ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ketemu ya. Akhirnya setelah sampai itu nembus ketujuh, mau masuk Sidratul Muntaha, Jibril menyerah, merasa bahwa itu bukan wilayahnya. Ini menunjukkan yang mampu ke sana adalah gurunya. Siapa gurunya? Nabi Muhammad. Jadi jangan salah kita sampai salah pemahaman. Nabi itu berguru malaikat Jibril lah. Tidak. Jadi Nabi bukan berguru kepada malaikat Jibril, bukan. Malaikat yang berguru kepada baginda Nabi Muhammad. Sekedar wahyu, sekedar menyampaikan. Ya, tentang iman tuh datang Jibril, tentang Islam bukan ngajari Nabi. Karena hanya menyampaikan, dan setelah disampaikan malaikat itu belajar daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Allah yang maha pemberi kepada Nabi Muhammad yang
diberi yang melayani, yang menyampaikan itu malaikat Jibril, cuman penyampai. Contoh, kita order sebuah barang, ya, yang punya toko kita pesen, kita yang pesen. Ibaratnya itu yang drivernya, kurirnya mana ada. Itu cuman melayani. Jadi Jibril cuman melayani Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyerah. Setelah menyerah, ya, merasa tidak mampu, merasa itu bukan wilayahnya. Namun apa yang dikatakan baginda Nabi, ini walaupun Nabi udah tahu, Pak, ini bukan wilayah Jibril, namun bahasa Nabi bahasanya sangat indah. Biar merasa juga tetap dibesarkan tuh, ya, malaikat. Ketika, ya Rasulullah, sudah cukup sampai di sini, ya, ini wilayahmu. Apa yang dikatakan Nabi? Masa tega seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Nah, itu bahasa membangkitkan. Padahal Nabi itu tahu memang bukan kelasnya. Inilah seperti itu. Tapi seakan-akan Nabi butuh teman, butuh dukungan, butuh apa tuh, ya, itu. Kemudian hingga perjumpaan dengan Allah, ke hadratullah. Jangan dibayangkan perjumpaan seperti aku dan kalian, jangan dibayangkan. Ya, terus jangan difikirkan berarti Allah di sana, jangan. Itu bukan wilayah kita. Pasti berbeda perjumpaannya. Yang kita bayangkan terus berhadapan, ya, atau berupa apa, jangan ada. Jangan kita mikirkan seperti itu. Yang kita pikirkan adalah hadiahnya. Apa hadiahnya? Sholat. Berapa kali? 5 kali. Namun Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu kalau sholat itu mau jadi 5 waktu. Tapi mengapa terlebih Allah sampaikan 50 waktu? Ini menunjukkan kepada kita sebagai umat baginda Nabi biar berpikir. Begitu cintanya Allah, begitu rindunya Allah kepada hambanya, sehingga Allah menghendaki untuk berkomunikasi kepada kita dalam sholat itu 50 waktu, sehingga terus menerus kita berkomunikasi dengan Allah. Itulah yang perlu aku dan kalian ketahui. Sayangnya Allah itu merindukan kita. Maka dari itu, wahai aku dan kalian yang para pendosa ini, yang banyak salah dan banyak dosa ini, aku dan kalian diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menuju cahaya taubah, menuju cahaya hidayah, untuk menuju cahaya iman. Tidak ada rasa kata terlambat, tidak ada. Allah menyeru kepada yang ahli ibadah, tapi Allah juga lebih menyeru kepada yang ahli maksiat seperti kita ini, ya. Nah, tadi itu adalah rahasia yang pertama, bahwa Allah itu menyampaikan kepada kita keinginannya untuk selalu berkomunikasi dengan kita, selalu berdekatan dengan kita. Tuh, makanya disampaikan terlebih dahulu 50 waktu biar kita berpikir. Akhirnya terus Nabi turun sampai ke 6, langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Rahasia lagi, ada rahasia lagi. Tak mungkin Nabi Musa berani nyuruh Nabi, komplain Nabi, protes Nabi. Ini ada rahasia agung di dalamnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Musa menghendaki perjumpaan dengan Allah di bumi masih itu di Gunung Tur Sina. Ya, Nabi Musa menginginkan tajallinya Allah, namun tak mampu menampakkan tajallinya Allah di Gunung Tur Sina itu. Maka hancur lebur berkeping-keping tuh gunung, bebatuan hancur, sehingga Nabi Musa siup. Apa siup itu? Pingsan kagak mampu. Setelah bangun dari pingsannya, melihat masih ada batu di situ yang bertuliskan, ya, wala taqrabu malal yatim, jangan deketi harta anak yatim. Anak yatim yang mana? Anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Siapa lagi kalau bukan Habibuna Muhammad. Lah, rezeki di situ yang dimaksud adalah rezeki memandang Allah, rezeki perjumpaan dengan Allah, hanya Habibuna Muhammad. Karena di situ gagal, sehingga waktu Nabi itu Mi'raj, sehingga ketemu Nabi Musa interupsi, padahal itu alasan. Jangan Musa, umatmu aja tidak kuat.
Umatku nggak kuat, apalagi umat minta keringanan. Nabi Musa itu menghendaki Nabi Muhammad naik turun berjumpaan dengan Allah berulang kali. Yang diinginkan apa? Bekasnya. Yang diinginkan apa? Bekasnya dari perjumpaan itu dengan Allah. Sebagaimana kita lihat tuh kemarin Pak Haji Mumu berangkat, pulang kita sudah ngumpul di sini. Pengen apa? Pengen berpelukan. Masih ada baunya Mekah, Madinah. Begitu itu. Nabi Musa menginginkan itu karena Nabi Musa nggak mampu. Akhirnya Habibnya Muhammad memang yang rizkinya yang mampu, sehingga naik turun terus. Itulah rahasia. Paham ya? Jadi bukan tawar menawar. Paham? Terus ini kita jamaah ya, ngaji, berkumpul karena dasar cinta, belajar ilmu, tahu ilmu, sehingga kita tahu sholat Pak. Kita tahu ya, al ilmu itu fis sudur, ilmu itu di dada. Dada siapa? Habibuna Muhammad. Maaf, dada kita kosong. Dada kita kosong. Kita tahu ilmu dari siapa? Guru-guru kita itu madharnya, hakikatnya adalah Habibuna Muhammad. Maka yang sopan sama guru, karena nggak tahu kita bisa sholat, nggak bisa takbir tanpa ada guru yang menyampaikan. Itu menyampaikan apa? Risalahnya Nabi, ilmunya Nabi. Maka madharnya itu memang guru kita, Pak Kiai kita, tapi hakikatnya adalah Habibuna Muhammad, penyampai risalahnya. Awas, hati-hati jadi santri, jangan ngambekan, bilang latihan nggak mau, mutung yang ngambek, latihan hadroh ya, semangat, mohon maaf nggak bisa, izin, begitu, semangat. Awas, sing hati-hati itu jadi santri ya. Kemudian kita bisa sholat tuh, Allahu Akbar, bisa angkat tangan, gerakannya bagus. Ilmunya siapa? Nabi Muhammad. Maka hilanglah diri kita. Kita bisa bergerak ngangkat tangan sedemikian rupa, Allahu Akbar. Bukan kita, yang ada itu adalah gerak seperti itu, takbir seperti itu, rukuk dan sujud seperti itu adalah Habibuna Muhammad. Kita hanya menjalankan. Maka hilang diri kita. Kita nggak merasa bersih, nggak merasa bisa sholat, nggak merasa bisa ngaji. Nah, maka ilmu fisudur adalah ilmu di dadanya Nabi Muhammad itu, sehingga terpercikkan kepada kita semua milisani guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan kita jadi tahu ya, sebenarnya pengetahuan itu adalah milik Nabi Muhammad. Kita ngerti itu sebenarnya adalah milik Nabi Muhammad. Iya kan, kita bisa rukuk dan sujud, hilang diri kita. Itulah yang dimaksud mengusahakan dalam sholat. Kita belajar seperti itu insya Allah selama pengajian, biar kita sirnya Nabi itu kita bisa merasakan ya. Karena sholawat itu ada dua, ada yang kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau yang lain, sholawat yang lain ada yang tanpa terucap ya, lewat pemahaman itu hakikatnya Nabi, berkatnya Nabi, baik yang kita pandang, yang kita rasa, yang kita dengar, yang kita lihat, itu berkat Habibuna Muhammad. Maka mata ini nggak bisa memandang, telinga ini nggak bisa mendengar, hati ini nggak bisa merasa tanpa ada berkatnya Nabi. Karena awal mula adalah min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah laulaka ya Muhammad, yang tadi kita syairnya kita baca laula tadi ya. Ya, kemudian sedikit lagi ya, sedikit lagi biar makin mantap. Nah, kita ngaji Bu ya, kita belajar ini ilmunya Nabi, sehingga kita bisa dihormatin orang, dihargain orang karena jasa Habibuna Muhammad. Benar, kita dihormatin orang, dihargai orang karena kita menjalankan ilmu, sehingga kita dipanggil kiai, dipanggil ustadz, Pak Haji ya, dipanggil Bapak Ketua, Bapak Pimpinan. Kita tahu itu karena ada ilmunya, dan ini dari Habibuna Muhammad. Tak akan
akan sampai kepada kita. Kalau enggak, sumbernya adalah satu. Makanya al ilmu fis sudur, ilmu itu di dada, maksudnya dadanya Habibuna Muhammad. Kemudian Allah memuliakan, apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Siapa? Habibuna Muhammad. Itu artinya ya, kita kagak bisa pengen mulia di hadapan Allah kita berusaha takwa, nggak bisa. Yang dimaksud paling takwa atqakum itu Habibuna Muhammad. Maka kita harus selalu mengarahkan keyakinan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah merasuk, kita sudah fana, kita sudah bisa merasa akan hal itu, Nabi yang akan menyampaikan ke hadratullah. Ya, apa kata Allah? Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah itu melalui pintunya. Masuk ke Allah. Pintunya siapa? Habibuna Muhammad. Maka cintai Nabi, kita tingkatkan terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, demikian ya ibu-ibu. Ya, sudah habis nek ya, sudah dibagikan semua karena ada momen ini. Kata mutiara, kata-kata yang indah, dengarkan lantunannya, ucapannya, madharnya guru kita, tapi ilmu adalah hakikatnya Habibuna Muhammad. Ya, dan kita juga menepati apa yang menjadi pesan-pesan para ulama. Kumpullah dengan orang-orang soleh. Anggap semua berataan ini semuanya yang hadir di orang-orang soleh, karena perkumpulan majelis ilmu, sehingga dada kita, penyakit kita insya Allah sembuh. Tombo hati, kumpul solawatan, kumpul pengajian itu kumpul orang-orang soleh. Ya, kumpul Pak Kiai. Maka dari itu kita serap ilmunya. Ya, kita serap ilmunya, ilmu Nabi yang akan dipaparkan oleh Bapak Guru kita. Maka madharnya beliau, tapi hakikatnya Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sebagai prolog ya, bukan ngisi, bukan tausiah, tapi ini prolog untuk semangat nanti jamaah untuk mendengarkan ilmu-ilmu Nabi. Ya, mendengarkan kisah-kisah Nabi dari guru kita tercinta, ayah kita, ayah kami. Beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Itu atilah wa taati Rasulillah, sehatkan jasmani rohaninya. Karena beliau baru sembuh. Nggak tahu tadi diantar apa sepeda sendiri Pak Kiai? Diantar. Oh, belum bisa naik motor, jalannya masih, tapi demi cinta aku dan cinta kalian. Ya, cinta aku dan cinta kalian selalu membersamai kita. Kemarin 2-3 pertemuan karena memang beliau berbaring lagi sakit, dan ini sudah enakan sedikit, sudah menghampiri dan menjumpai kita. Kita doakan segala hajatnya kabul, berkah keluarga, dunia dan akhirahnya, amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, mukotimah ya, mukotimah dan prolog. Sekarang tausiah, kita ngaji beneran sama Pak Kiai. Dari kami pribadi dan juga mewakili tim Adro, harus semangat ya, latihan terus ya, bareng-bareng nanti diatur sama tim ya. Jangan ada rasa saling bisa, aku udah bisa, aku seperti ini. Harus belajar bareng, semuanya sama-sama belajar. Pak Ustadz belajar, kalian belajar, maka biar enak belajar bareng. Demikian untuk tim Hadro, tambah semangat. Sekarang ngaji, dengarkan tausiah daripada guru kita. Walafu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.